Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tadi bacaan ayat kursi yang bisa kita pakai sebagai zikir-zikir kita, bisa juga zikir pagi dan petang. Kalau kita belum hafal zikir pagi dan petang, ini kita bisa baca di pagi hari dan petang hari ya. Keutamaan ayat kursi itu mengandung keagungan yang disampaikan oleh periwayat ini melebihi langit dan bumi. Riwayatnya begini, seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, firman Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Jadi kalamullah ini, firman Allah ini lebih agung dari ciptaan Allah, dari langit dan bumi. Ini salah satu keutamaan dari ayat kursi. Maka sekali lagi mari kita sering-sering membaca ayat kursi. Juga ada riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki punuk, dan punuknya adalah Al-Quran. Jadi punuknya adalah Al-Quran. Punuknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, dan di dalamnya terdapat penghulu dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Jadi ini disampaikan sebagai penghulu dari ayat-ayat Al-Quran. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Jadi penghulunya Al-Quran itu adalah ayat kursi. Ini keutamaan ayat kursi. Sekali lagi mari kita baca ayat kursi ini di banyak kesempatan. Di sini juga disampaikan Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, ya kalau kita mau tidur ya, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi hari. Jadi mari sebelum tidur kita membaca ayat kursi ini karena keutamaannya adalah Allah akan senantiasa menjaga kita. Jadi sebelum tidur kita baca ayat kursi ini agar apa? Agar Allah selalu senantiasa menjaga diri kita. Karena penjagaan Allah adalah penjagaan terbaik. Dan setan tidak akan mendekati kita sampai kita bangun, sampai di waktu pagi hari. Ini keutamaan dari kita membaca suratul Baqarah. Ayat kursi. Salah satu ayat dari suratul Baqarah. Juga barang siapa membayar ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan ayat kursi ini kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita sudah diberikan amalan yang tidak begitu berat, namun pahalanya cukup besar. Mari kita baca ayat kursi ini, dan insya Allah sudah sering kita baca setelah selesai kita sholat. Mari kita biasakan ya. Jadi setelah sholat fardu khususnya, jangan langsung beranjak, jangan langsung berdiri. Mari saya ajak ke semua, khususnya anak-anak muda ini ya. Jadi kalau habis sholat setelah salam, duduklah. Paling tidak panjenengan baca ayat kursi yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Dari kelebihan-kelebihan tadi pada saat kita tidur, agar kita ini dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita akan tidur, kita membaca ayat kursi, kita akan dijaga Allah selama kita tidur sampai di pagi hari. Dan setan tidak akan bisa mengganggu kita sampai di pagi hari. Mari kita biasakan untuk membaca ayat kursi ini, yang tadi di awal sudah saya bacakan. Dan insya Allah tidak terlalu sulit. Dan panjenengan semua bisa mengamalkan, bisa menghafal. Ya. Mungkin 1-2 hari
maksimal 3 hari untuk yang agak susah mungkin sudah juga bisa hafal. Mari kita menukil artinya, ya. Jadi artinya adalah demikian. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah ini yang berhak disembah. Semuanya kita hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada sesembahan apapun kecuali hanya Allah. Yang kita kenal ini sebagai ilmu tauhid, ya. Kita hanya mentauhidkan Allah. Lalu tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Allah ini tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan insya Allah kita nanti pada saat di surganya Allah, kita juga diberikan oleh Allah itu untuk tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Jadi kenikmatan di surga itu bisa kita nikmati sepanjang masa, sepanjang waktu, abadi. Lalu kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Jadi apa yang di langit dan di bumi, termasuk diri-diri kita ini adalah kepunyaan Allah. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Jadi yang memberikan syafaat itu adalah Allah. Dan juga tiada yang memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selaku umat Muslim, umat Rasulullah Muhammad SAW, kelak diberikan syafaat oleh Allah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, serta syafaat siapapun yang bisa kita terima, yang diizinkan oleh Allah, sehingga bisa mensyafaati kita juga. Dan semoga juga kita pun diberi oleh Allah kekuatan untuk juga bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ya, jadi Allah ini mengetahui apapun yang ada di depan kita, di hadapan kita, di belakang kita. Ya, Allah itu maha mengetahui. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Nah, banyak ilmu-ilmu Allah yang kita tidak tahu. Misalnya tentang roh, ya, kita tidak banyak tahu. Hanya tahu sebagiannya saja, karena itu memang diberitahu oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi kursi Allah ini meliputi langit dan bumi. Jadi kekuasaan Allah, keagungan Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Jadi Allah tidak merasa berat. Tidak merasa berat dalam memelihara langit dan bumi ini. Seluruh alam semesta ini. Karena Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, ya, bahwa Allah itu sempat beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu Allah beristirahat. Jadi dengan ayat ini jelas Allah tidak merasa berat dalam memelihara keduanya, memelihara langit dan bumi ini. Langit tentunya dengan seluruh isinya. Itulah ayat kursi, saudaraku. Maka mari sekali lagi kita amalkan setelah kita melaksanakan sholat, saat kita akan tidur di pagi hari, kita sempatkan untuk membaca ayat kursi. Di sore hari atau di petang hari, kita sempatkan untuk membaca ayat kursi. Insya Allah, surga akan kita masuki. Surga Allah ridho kita untuk memasukinya. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya akan baca artinya secara lengkap sekali lagi, tanpa saya beri keterangan atau penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, mari, ini salah satu amalan ijazah yang kita dapatkan dari Rasulullah Muhammad SAW agar kita membacanya di waktu-waktu yang kita senggang. Namun ada waktu-waktu terbaik tadi, pada setelah selesai kita sholat, di pagi hari, di petang hari, pada saat kita akan tidur. Tapi kita juga bisa membacanya dimanapun, kapanpun kita baca ayat kursi ini. Selagi kita longgar, mari kita baca ayat kursi ini. Namun kalau tidak, juga kita baca zikir-zikir yang lain. Zikir-zikir yang setelah sholat itu pun juga kita bisa baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga kita bisa baca. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga kita bisa baca. Astagfirullah. Itu juga bisa kita baca. Subhanallah wa bihamdihi. Itu juga kita bisa baca. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu juga kita bisa baca. Dan zikir-zikir yang lain. Itu zikir-zikir yang mudah kita ingat. Mari kita semarakkan, kita gaungkan, ya, kita ucapkan selalu di dalam kekosongan-kekosongan yang kita lakukan, waktu-waktu yang kita lakukan. Selalulah lisan ini penuh dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita juga berdoa kepada Allah. Semoga panjenengan dan saya dikumpulkan Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.